Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Tuhan menyertai perjuangan hidupmu. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan peringatan wajib Santo Yohanes Chrysostomus, uskup dan pujangga gereja. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta memimpin orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Maka mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarkan aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil Lukas pada hari ini dikatakan, "Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui?" Pada zaman sekarang lebih mudah menyimpan dendam dalam hati karena kesalahan orang lain daripada mengingat hal baik yang dilakukannya. Maka manusia cenderung melihat yang kasat mata, tetapi Allah melihat isi hati manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita diajak untuk tidak menjudge siapapun, tapi berjuang untuk melihat kebaikan dalam diri sesama dan mengangkat mereka agar mereka juga hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau orang berdosa, tugas kita adalah membantu mereka untuk keluar dari dosa dan menuntun mereka ke jalan yang benar, bukannya menjudge mereka. Pada zaman sekarang orang lebih mudah melihat kesalahan orang lain, lebih mudah menilai kelemahan orang lain, lalu lupa untuk melihat kesalahan dan menilai diri sendiri. Ingat baik-baik, tidak ada satu orang pun yang tidak pernah melakukan kesalahan atau dosa. Maka jangan menjudge orang lain. Kalau Anda pernah mengalami situasi di mana Anda jatuh lalu diangkat oleh orang lain, pengalaman itu adalah pengalaman iman yang harus terus Anda tebarkan, harus Anda teruskan ketika Anda berhadapan dengan situasi di mana Anda berhadapan dengan orang berdosa. Anda harus mengangkat dan merangkul mereka seperti Anda diangkat dan dirangkul ketika Anda berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita diajak untuk tidak berlaku munafik dalam hidup ini, tetapi menjadi pribadi yang rendah hati, yang mau menerima siapapun, yang tidak membeda-bedakan orang dalam kehidupan ini. Tuhan datang agar semua orang diselamatkan. Tuhan tidak pernah menjudge siapapun, dan kualitas ini yang harus dimiliki oleh kita semua sebagai orang Kristen. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, mari kita juga berjuang untuk membersihkan diri kita, mengeluarkan segala balok-balok yang menghalangi kita untuk berbuat baik, untuk melihat kebaikan dalam diri sesama, agar kita tidak menjudge orang lain. Kita mengeluarkan semua hal-hal buruk dalam diri kita, agar karunia dari Tuhan boleh meluap dan terpancar melalui hidup kita, ketika kita bisa mengalami
lalu melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari Bapak Ibu, kita adalah perpanjangan tangan Tuhan. Jangan sampai kita membawa hal-hal buruk, tetapi membawa harapan damai sejahtera, agar orang semakin melihat kehadiran Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan, maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur untuk semua berkat yang Kau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang berada di lembaga pemasyarakatan dalam penjara Tuhan. Berikanlah mereka rahmat kesabaran. Sentuh hati mereka Tuhan, agar mereka tidak mengalami keputusasaan, tapi berjuang untuk terus memperbaharui diri mereka untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dampingi mereka selalu Tuhan, agar mereka juga boleh belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, dan boleh melihat bahwa Engkau Allah yang baik melalui diri sesama mereka yang ada dalam penjara. Berkati mereka dengan berkat berlimpah Bapa. Berikan mereka rahmat kesehatan, kebahagiaan. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya serta sakit dan penyakit. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.